Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman khususnya kelas 7, 7A, 7B, 7C atau 7D. Pembelajaran jarak jauh khususnya mata pelajaran Kurdis untuk kelas 7 melalui channel YouTube ini Bapak akan menyampaikan materi bab 1 dari LKS yang sudah Bapak share untuk kalian beli, dan ini pedoman buat kalian ketika belajar. Nah, ini LKS-nya. Bagi yang belum punya, segera untuk membeli. Mudah-mudahan kalian dilancarkan rezekinya sehingga bisa membeli LKS secepatnya, dikarenakan ketika kita belajar itu harus mempunyai LKS supaya kalian enak belajarnya. Ibarat kalau misalkan orang yang belajar tanpa buku itu ibarat orang yang mau nyangkul ke sawah. Jadi datang ke sawah nggak bawa cangkul. Nah, gimana mau nyangkulnya? Nah, seperti halnya seperti itu. Ketika kita mau belajar, kita harus ada buku kan gitu. Hadirin siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman, kalian harus tonton video ini sampai habis. Kalian simak baik-baik materinya dari awal sampai akhir. Dan untuk mengetahui kalian itu menyimak apa tidaknya di rumah kalian masing-masing, nanti kalian komen di channel YouTube Pak Ade ini. Komennya kayak gini aja, simple, supaya Bapak tahu bahwa kalian itu menyimak apa tidak. Komennya tulis nama kalian, misalkan nama Muhammad Rizki. Nah, kelas 7A, saya sudah menyimak Pak. Nah, gitu aja komennya. Nanti Bapak ngeliat komen-komenan kalian di channel YouTube ini, nanti Bapak akan masukin ke absen bahwa kalian itu hadir dan menyimak materi yang Bapak sampaikan melalui channel YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman, khususnya kelas 7A, 7B, 7C ataupun 7D, pembelajaran pembelajaran Kurdis bab 1 untuk kelas 7 itu mengenai tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Hadis? Tentu kalian juga sebagai umat Islam, kita semua sudah tahu bahwa Al-Quran itu pengertiannya menurut bahasa kayak gimana, istilah kayak gimana, begitu juga hadis. Tapi di sini Bapak akan mengulangi lagi supaya kalian ingat bahwa yang pertama yang akan dibahas yaitu Al-Quran. Al-Quran itu menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Kata Qur'anan di situ ditambah al, jadi Al-Qur'an yang artinya bacaan. Itu Al-Qur'an menurut bahasa. Tapi kalau misalkan Al-Qur'an menurut istilah, itu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf. Nah, kalian lihat di situ di LKS ada pengertian menurut istilah. Jadi kalamullah, kalam-kalam itu omongan. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tertulis dalam mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah lembaran Al-Quran. Jadi ditulis kan di lembaran-lembaran itu, jadi bentuklah Al-Quran, ditulis dalam mushaf. Jadi itu pengertian Al-Quran menurut istilah.
Nah, yang kedua itu al-hadis. Hadis menurut bahasa itu ada beberapa arti. Di dalam LKS di situ kalian bisa lihat hadis memiliki beberapa arti, yaitu dari kata jadid. Jadid itu artinya baru. Terus di situ ada qorib. Qorib itu artinya dekat. Terus ada lagi di situ khobar. Khobar itu berita. Jadi di situ hadis itu menurut bahasa adalah perkataan. Sedangkan menurut istilah, banyak sekali para ulama yang mengartikan hadis itu. Ada ulama yang mengartikan segala perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sekian pendapat para ulama itu dapat disimpulkan bahwa hadis menurut istilah adalah segala perkataan dan perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Itulah hadis. Jadi perkataan, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya kalian buka halaman 8. Halaman 8 di situ ada fungsi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang pertama Bapak akan bahas secara ringkasnya saja supaya waktunya juga tidak panjang durasinya. Di situ ada fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an itu di situ dijelaskan. Allah menjelaskan beberapa fungsi Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim dan Al-Baqarah. Yang pertama dari surat Ibrahim. Dari surat Ibrahim itu kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi dalam surat Ibrahim ini dijelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu supaya umat manusia itu keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Artinya apa? Dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Ibarat orang zaman dulu itu kan belum sepenuhnya faham dengan ilmu-ilmu agama, kemudian dibawalah ilmu agama itu, ajaran agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian disebarkan oleh Nabi Muhammad supaya orang-orang yang bodoh itu mempunyai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, supaya dia pintar, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi itulah fungsi Al-Quran, mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman naik onta menuju zaman naik Avanza. Nah, seperti itulah kurang lebih. Itu fungsi Al-Quran dalam surat Ibrahim. Nah, yang kedua fungsi Al-Quran menurut dalam surat Al-Baqarah, yaitu 1. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Yang ketiga, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, itulah fungsi-fungsi Al-Quran dari surat Ibrahim, dari surat Al-Baqarah. Di situ dijelaskan. Jadi pada intinya fungsi Al-Quran itu 1. Untuk petunjuk hidup bagi umat manusia, supaya umat manusia itu tidak berbelok-belok jalannya. Ketika dia belok, misalkan jalan hidupnya mencari nafkahnya, dia nyopet. Nah, udah nyopet ini tahu di situ di Al-Quran itu dilarang. Terus ada yang umatnya itu jalan hidupnya dia minuman keras terus. Dalam Al-Quran ada di situ bahwa dijelaskan tidak boleh meminum minuman khamr. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk supaya umat manusia itu berada di jalan yang lurus, supaya tidak berbelok-belok. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah fungsi Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis.
Fungsi hadis di sini dijelaskan juga. Ada 1, 2, 3. Ada 3 fungsi hadis. Hadis di situ kan pengertiannya tadi bahwa Bapak jelaskan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Di sini ada fungsi hadis. Fungsi hadis, hadis itu adalah sumber hukum umat Islam yang kedua. Sumber hukum Islam yang pertama itu yaitu Al-Quran, dan yang kedua sumber hukumnya yaitu hadis. Di sini fungsi hadis. Fungsi hadis itu untuk menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya kayak gini. Hukum tentang pentingnya menjauhi dusta. Nah, dalam Al-Quran ada nggak di situ? Ada apa? Fajtanibur rijsa. Di situ dijelaskan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dusta itu suka mengingkari, berbohong, sering berdusta. Kan teman-teman kita kalau misalkan kelakuan kita sering berdusta, omongannya tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya dusta. Banyak orang yang tidak senang sama orang yang berdusta. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, itu ada di ayat Al-Quran. Kemudian di hadis juga ada, diperkuat nih sama hadis. Apa artinya dalam hadis itu? Dikuatkan lagi sama hadis. Ingatlah, aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besar dosa. Jawab kami sahabat, baik ya Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itulah Rasulullah sedang bersandar. Kemudian beliau duduk seraya bersabda, awas, jauhilah perkataan dusta. Jadi itu ada hukum di Al-Quran. Di Al-Qurannya ada hukumnya, yaitu jauhilah tentang perkataan-perkataan dusta. Kemudian diperkuat lagi, ada hadisnya. Jadi itulah fungsi hadis untuk memperkuat hukum yang ada di Al-Quran. Dan yang kedua, untuk memperjelas dan memperinci ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya kayak gini. Contohnya itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah daging babi. Dalam Al-Quran diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Itu kan belum jelas. Belum jelas di ayat Al-Quran itu, kemudian diperinci, dijelaskan dalam hadis. Contohnya kayak gini. Ayat tersebut menyebutkan haram memakan bangkai, tetapi tidak dijelaskan, tidak dirinci bangkai apa yang boleh dimakan. Kan ada bangkai yang tidak boleh dimakan, ada yang boleh dimakan. Dalam Al-Quran tadi itu cuma diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Nah, itu kan masih belum terperinci. Nah, sekarang diperinci di dalam hadis. Ada hadisnya, yaitu artinya saja dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai itu adalah ikan dan belalang. Kita makan ikan. Ikan yang kita beli kadang dibeli sama ibu kita dari pasar, tentu ikan mati. Nggak mungkin ikan hidup digoreng langsung. Nah, yang kedua belalang. Belalang itu boleh dimakan. Terus yang boleh dimakan juga ada 2 macam darah, yaitu hati dan limfa. Jadi itulah fungsi hadis. Fungsi hadis yang kedua itu untuk memperjelas dan memperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga ini fungsi hadisnya untuk menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Contohnya kayak gini. Tentang larangan makan binatang buas. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dan menetapkan hukumnya. Hukum tentang hal itu sebagaimana sabda Nabi, makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Nah, itu contoh tentang larangan makan binatang buas itu kan di dalam Al-Qur'annya misalkan enggak ada nih larangannya, kita cari di hadis. Nah, di hadis ternyata ada. Nah, itulah fungsi hadis,
Yang ketiga yaitu untuk menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada nih ayatnya, kita lihat di hadisnya ada nggak? Nah, seperti itulah kurang lebih fungsi hadis. Jadi mungkin itu saja materi kali ini untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan kalian juga jangan lupa subscribe, like, share. Kalau misalkan kalian mau komen apa saja di situ. Tapi gini, Bapak ulangin lagi, untuk supaya tahu Pak Ade itu melihat bahwa kalian menyimak apa tidaknya video ini, kalian komen di channel YouTube ini. Komennya itu cukup gampang sekali. Tulis nama kalian, misalkan Muhammad Rifki kelas 7A. Sudah menyimak Pak. Nah, cukup itu saja komennya. Nanti dari situ Bapak ngeliat dari komen-komenan kalian bahwa oh kelas 7 ini sudah menyimak. Nanti Bapak tulis di absen hadir. Kalau tidak kayak gitu, Bapak nggak bakalan tulis kehadiran kalian di absen. Mungkin itu saja video kali ini, penyampaian materi bab 1 untuk pelajaran Kurdis sampai halaman 10. Nanti minggu depan dilanjut lagi halaman 11. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.